Kemencengan atau kecondongan atau skewness adalah tingkat ketidaksimetrisan atau kejauhan simetri dari sebuah distribusi. Sebuah distribusi yang tidak simetris akan memiliki rata-rata, median, dan modus yang tidak sama besarnya sehingga distribusi akan terkonsentrasi pada salah satu sisi dan kurvanya akan menceng. Jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri, maka distribusi disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif. Sebaliknya, jika distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kiri daripada ke kanan, maka distribusi disebut menceng ke kiri atau memiliki kemencengan negatif. Berikut ini adalah gambar kurva dari distribusi yang menceng ke kanan atau menceng positif dan menceng ke kiri atau menceng negatif. Yang pertama, jika SK lebih besar dari 0, maka kurva memiliki bentuk menceng condong ke kanan atau condong positif. Begitu juga sebaliknya. Dan ini adalah kurva bentuk simetris. Selanjutnya, koefisien kemencengan person merupakan nilai selisih rata-rata dengan modus dibagi simpangan baku. Koefisien kemencengan person dirumuskan sebagai berikut. SK atau bisa dibilang koefisien kemencengan person sama dengan 3 buka kurung X bar dikurang medium tutup kurung per S. Berikut contoh soalnya. Contoh menghitung koefisiensi kemencengan person. Untuk mencari F kumulatifnya, kita tinggal tambahkan aja secara berurutan. 4 ditambah 3, 7. 7 tambah 5, 12. Gitu juga selanjutnya sampai 38 tambah 2, 40. Untuk mencari nilai XI-nya, 31 ditambah total dari jumlah kelas 40 dibagi 2. Dan dapat hasilnya 35,5. Begitu juga sampai selanjutnya. Dan untuk FXI kita buat 35 dikali 4 jumlah kelas itu, maka dapat hasilnya 142. Itu juga dengan selanjutnya 45 dikali 45,5 ya kali 3, dapatlah hasilnya 136,5. Setelah kita dapat hasil dari FXI ini semua, kita jumlahkan totalnya, maka kita akan dapat 2700. Setelah itu kita cari dulu mediannya dengan rumus B ditambah 1/2 N dikurang buka kurung sigma F2 tutup kurung 0 per FME sama dengan 60,5 ditambah 20 kurang 12 per 8. Maka hasilnya 60,5 ditambah 10 sama dengan 70,5. Nah, untuk mencari nilai U, kita buat 35,5 dikurang 75,5 per 10. Maka akan mendapat hasilnya minus 4. Gitu juga selanjutnya, seperti 45,5 dikurang 75,5 per 10. Hasilnya akan minus 3 sampai selanjutnya. Untuk mencari U kuadrat, kita tinggal mengkuadratkan di U-nya. 4 kuadrat sama dengan 16. 3 kuadrat sama dengan 9. Begitu juga selanjutnya. Dan untuk mencari FU, kita kalikan jumlah kelasnya ini dikali U. 4 kali 4 sama dengan 16. 3 kali 9. 3 kali 3 sama dengan 9. 5 kali 2 sama dengan 10. Dan selanjutnya. Untuk kolom FU kuadrat, kita tinggal mengkuadratkan bagian kolom FU-nya ini. 16 kuadrat akar 2 itu 64. Itu juga selanjutnya. Setelah kita dapatkan hasilnya, kita lanjut ke sini, ke rumus ini. Kita masukkan ke rumus ini. S sama dengan P akar sigma FU kuadrat per N dikurang buka kurung sigma FU per N tutup kurung kuadrat sama dengan P sama dengan 10
akar sigma 134 per 40 dikurang sigma 32 per 40 kurung kuadrat sama yang hasilnya sama dengan 10 akar 3,35 dikurang min 0,8 kuadrat sama dengan 10 akar 3,35 dikurang 0,64 sama dengan 10 akar 2,72 yang hasilnya 10 dikali 1,646 hasilnya 16,46. Setelah kita dapatkan hasilnya 16,46 ini kita masukkan lagi ke rumus yang tadi. SK sama dengan 3 buka kurung X bar dikurang medium per S yang mana sama dengan 3 buka kurung 67,5 dikurang 70,5 per 16,46 sama dengan 3 buka kurung min 3 per 16,46 yang hasilnya minus 0,546. Karena nilai SK-nya negatif 0,546, maka kurvanya menceng ke kiri atau menceng negatif. Berikut adalah gambar kurvanya. Selanjutnya keruncingan atau kurtosis. Keruncingan atau kurtosis adalah tingkat kepuncakan dari sebuah distribusi yang biasanya diambil secara relatif terhadap suatu distribusi normal. Berdasarkan keruncingannya, kurva distribusi dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, leptokurtik, merupakan distribusi yang memiliki puncak relatif tinggi. Yang kedua, platikurtik, merupakan distribusi yang memiliki puncak hampir mendatar. Yang ketiga, mesokurtik, merupakan distribusi yang memiliki puncak tidak tinggi dan tidak mendatar. Bila distribusi merupakan distribusi simetris, maka disebut mesokurtik. Dianggap sebagai distribusi normal. Ini adalah contoh gambarnya. Berikut adalah contoh soalnya. Ini kita kerjakan dengan rumus sigma alpha 4 sama dengan 1 per n kecil sigma f x min x bar pangkat 4 per s pangkat 4. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah untuk mencari X barnya dengan cara mengkalikan frekuensi setiap kelas dengan rata-rata setiap kelasnya, yang mana 4 dikali 35,5 hasilnya 142, 3 dikali 45,5 hasilnya 136,5, begitu juga seterusnya hingga kelas terakhir 2 kali 95,5 hasilnya 191. Selanjutnya kita jumlahkan yang mana hasilnya 2700. Kemudian kita cari X barnya dengan rumus sigma fxi per sigma f, yang mana 2700 dibagi 40 hasilnya 67,5. Berikut untuk mencari X min X barnya, yang mana kita kurangkan 35,5 dikurang 67,5 hasilnya min 32, 45,5 dikurang 67,5 hasilnya min 22. Begitu juga selanjutnya hingga kelas terakhir yang 95,5 dikurang 67,5 hasilnya 28. Kemudian untuk mengkuadratkannya kita tinggal mengkuadratkan X min X barnya, yang mana min 32 kuadrat hasilnya 1024, min 22 kuadrat hasilnya 484, hingga begitu juga hingga selanjutnya hingga kelas terakhir. Nah, untuk kemudian kita kalikan f X min X bar kuadratnya ini, yang mana 4 dikali 1024 hasilnya 4096, 3 dikali 484 hasilnya 1452, begitu juga hingga kelas terakhir.
Setelah selesai kita jumlahkan semua, hasilnya 10.840. Kemudian untuk mencari standar deviasinya kita pakai rumus ini. S sama dengan akar sigma X min X bar per N. N di sini jumlah frekuensi kelasnya, yang mana akar 10.840 per 40. Hasilnya akar 271. Kemudian kita dapatkan hasilnya 16,46. Kemudian untuk mencari X min X bar pangkat 4-nya kita kuadratkan 1024 kuadrat, hasilnya 1048576. 484 kuadrat hasilnya 234256. Begitu juga selanjutnya ke kelas terakhir. Selanjutnya F X min X bar pangkat 4-nya kita kalikan frekuensi kelas dengan yang ini, 4 dikali 1048576, hasilnya 4194304, hingga seterusnya kelas terakhir yang ini, 2 dikali 614 656, hasilnya 1229312. Kemudian kita jumlahkan dia. Setelah semua dapat, kita masukkan ke rumus 1/40 sigma F 7010 080 pangkat 4 per 16,46 per 4. Hasilnya 175 256 per 73.404, yang mana akan kita dapatkan hasilnya alfa 4 sama dengan 2,38. Karena nilainya itu kurang dari 3, maka distribusinya itu tumpul atau Platy-Kurti. Terima kasih.